Coba deh bayangin, di salah satu provinsi di Indonesia ada ribuan orang yang tiba-tiba terancam kehilangan pekerjaan. Ini bukan cuma cerita, tapi krisis nyata yang lagi terjadi, yang dipicu oleh aturan baru dan pergeseran ekonomi yang drastis. Nasib banyak orang benar-benar dipertaruhkan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. 9.000. Nah, angka inilah yang jadi pusat dari semua drama ini. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya, tapi ini adalah jumlah pegawai pemerintah yang masa depannya sekarang, jadi tanda tanya besar. Angka yang gede banget untuk wilayah manapun. Jadi, di mana lokasinya? Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang kita kenal sebagai NTT. Dan yang paling kena dampak langsung adalah para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Mereka inilah yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Pertanyaan besarnya kan, kok bisa sampai begini? Kenapa tiba-tiba pemerintah provinsi harus mempertimbangkan untuk memberhentikan 9.000 orang sekaligus? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Ternyata, usut punya usut, ini bukan murni keputusan dari pemerintah NTT loh. Ini adalah buntut dari sebuah aturan baru di tingkat nasional yang memaksa semua pemerintah daerah buat, merombak total cara mereka mengelola anggaran. Ini dia, landasan hukumnya, UU nomor 1 tahun 2022. Intinya gini, undang-undang ini pasang rem buat belanja pegawai di APBD. Nggak boleh lebih dari 30%. Tujuannya sih baik ya, supaya lebih banyak duit anggaran yang lari ke pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit. Bukan cuma habis buat gaji. Nah, coba kita lihat perubahannya. Kalau dulu porsi belanja pegawai itu bisa bengkak banget, aturan baru ini memaksa minimal 70% anggaran daerah itu harus buat pembangunan dan pelayanan publik. Ini pergeseran fokus yang fundamental banget. Buat NTT sendiri, dampaknya langsung terasa. Mereka harus memangkas anggaran belanja pegawai sebesar 540 miliar rupiah. Wow, itu angka yang gede banget, dan inilah yang akhirnya memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang super sulit ini. Dengan tekanan finansial segede itu, pemerintah provinsi jadi serba salah. Mereka harus merespon aturan baru ini, meskipun pilihan yang ada di depan mata itu terasa pahit banget. Oke, mari kita lihat skala dampaknya secara langsung ke manusianya. Dari total 12.000 pegawai PPPK, rencana kasarnya adalah cuma mempertahankan 3.000 orang yang dinilai punya kinerja terbaik. Artinya, 3/4 dari mereka atau 9.000 orang menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Gubernur NTT, Pak Melki Lakalena, bahkan udah ngomong terang-terangan. Beliau bilang, dan ini saya kutip ya, mau tidak mau 9.000 PPPK akan dirumahkan. Frasa mau tidak mau ini nunjukin banget betapa mereka merasa terdesak dan gak punya banyak pilihan lain. Dan mereka sadar betul resikonya loh. Gubernur sendiri mengakui kalau langkah drastis ini bisa memicu gejolak sosial yang dampaknya bisa kemana-mana. Jadi ini bukan lagi cuma soal angka di APBD, tapi soal stabilitas sosial di masyarakat. Tapi, di tengah semua ini, pemerintah nggak cuma berencana memberhentikan orang. Mereka menawarkan sebuah solusi yang, jujur aja, sangat ambisius. Mengubah para pegawai ini menjadi pengusaha. Gimana caranya? Nah, pemerintah menunjuk adanya dana kredit usaha rakyat atau KUR, yang katanya tersedia sampai 3 triliun rupiah di NTT. Harapannya, dana inilah yang bisa jadi modal awal bagi 9.000 orang itu untuk banting setir jadi entrepreneur. Jadi, ini bukan sekedar soal cari pekerjaan baru ya. Ini soal perubahan total pola pikir. Dari mentalitas kerja aman nunggu gajian bulanan menjadi kerja layak swasta. Sebuah mindset yang menuntut inovasi, keberanian ambil resiko, dan kemandirian. Beda banget kan? Pemerintah juga udah memetakan sektor-sektor yang potensial, mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, sampai pariwisata yang kita tahu punya potensi luar biasa di NTT. Diharapkan para wirausahawan baru ini bisa terjun ke sektor-sektor ini. Sekarang, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sebetulnya arti dari semua ini untuk masa depan NTT? Ini lebih dari sekedar potong anggaran loh. Ini adalah sebuah pertaruhan besar. NTT sedang mencoba melakukan sebuah transformasi ekonomi yang radikal, beralih dari yang tadinya sangat bergantung pada pekerjaan pemerintah, menuju ekonomi yang digerakkan oleh kewirausahaan dan sektor swasta. Pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar. Emangnya bisa mengubah 9.000 pegawai jadi pengusaha dalam sekejap? Apakah ini sebuah solusi yang inovatif atau justru pertaruhan yang terlalu beresiko? Apapun jawabannya nanti, nasib NTT ini bakal jadi pelajaran yang sangat penting bagi seluruh Indonesia.